bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sertakan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Shenmue atau Makam Para Dewa, Session ketiga, Kota Kejahatan. Bab 25 sampai bab 26. Di channel Dongeng Donghua, bab 25, Penyihir Terbang. Rombongan itu berjalan terlatih-tatih melintasi pegunungan yang luas, singgah di beberapa penginapan yang dirancang bagi para pelancong untuk mengisi kembali persediaan mereka di sepanjang perjalanan. Mereka tidur di udara terbuka dan akhirnya tiba pada hari ke-10 di kota bebas benua yang terkenal, yang juga dikenal sebagai Kota Dosa. Kota Dosa terletak di dataran terluas di tengah pegunungan yang luas. Meskipun disebut kota, kota ini tidak memiliki tembok. Sebaliknya, sebuah sungai, berbentuk seperti lapangan, mengalir melalui kota, berfungsi sebagai rute transportasi utama kota. Dengan populasi sekitar 400.000 jiwa, kota ini jauh lebih kecil daripada kota-kota besar lainnya, namun kemakmurannya menyaingi ibu kota negara manapun. Di dalam kota, arus lalu lintas ramai, toko-toko berlimpah, dan terdapat rumah bordil, bank, kasino, dan segala sesuatu di antaranya. Kota Dosa yang makmur, yang terkenal di seluruh benua, adalah mutiara yang mempesona di antara kota-kota terkenalnya. Kota Dosa memasok setengah dari persediaannya sendiri, dengan setengah sisanya dikirim terus-menerus dari benua timur dan barat. Jarak yang jauh membuat transportasi menjadi sulit, faktor kunci dalam membatasi kelebihan populasi kota bebas. Mungkin Kota Dosa bisa disebut negara kecil, karena merupakan tanah bebas, tidak berafiliasi dengan negara manapun. Terdapat kehadiran militer di dalam kota, tetapi jumlahnya tidak banyak. Urusan sehari-hari ditangani oleh 5 penguasa kota melalui musyawarah. Dari kejauhan, kota bebas, yang dikelilingi pegunungan hijau dan diliputi air zamrud, tampak seperti surga, pemandangannya menawan dan indah. Para tentara bayaran tidak berhenti sejenak, mengawal para pedagang menuju benua barat. Setelah menyaksikan para majikannya memasuki kota Dosa, Guan Hao bertanya kepada Chen Nan, "Saudara Chen, apa yang membawamu ke kota Dosa? Apakah kau berencana mendaftar ke Akademi Kamikaze sepertiku?" Chen Nan menjawab, "Tidak, aku sedang mencari perlindungan." Guan Hao berseru takjub, "Kemampuanmu begitu tinggi, setidaknya kau telah mencapai tingkat kedua. Siapa yang mungkin bisa membujukmu untuk meninggalkan negeri ini?" "Keluarga gadis kecil ini," kata Chen Nan, menunjuk ke arah putri kecil, yang sedang bermain dengan gembira bersama Raja Harimau Xiaoyu di dekatnya. Guan Hao terkejut dan berkata, "Gadis kecil ini begitu kuat, dan kau masih berani mengungkitnya?" "Berani sekali." Mendengar ini, putri kecil itu menggendong Xiaoyu dan berkata dengan marah, "Omong kosong apa yang kau bicarakan, dasar tikus mati. Kau percaya apa yang dikatakan orang ini?" Guan Hao menatap putri kecil itu dan berkata, "Jika noda di wajahnya terhapus, dia memang sangat cantik." "Kakak Chen, seleramu bagus. Xiaoyu, bantu aku memberi pelajaran pada bajingan ini." Raja Harimau Xiaoyu melompat dari pelukan putri kecil itu ke bahu Guan Hao dengan suara, "Us." Guan Hao tertawa dan berkata, "Beraninya kau, makhluk kecil, menggangguku." Sebelum ia selesai berbicara, sebuah auman harimau yang menggelegar terdengar di telinganya, raungan. Telinga Guan Hao berdengung karena terkejut. Sebelum ia menyadari apa yang sedang terjadi, ia dihempaskan ke tanah oleh seekor raksasa berbulu. Ketika ia tersadar, ia mendapati dirinya dipeluk oleh pantat harimau yang besar. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Ya Tuhan, tolong aku!" Putri kecil itu memperhatikan sambil terkikik. Wajah Guan Hao memucat ketakutan, dan ia tergagap, "Kakak Chen, tolong aku. Aku tahu aku salah, gadis kecil. Ya Tuhan, bawa orang ini pergi." Kilatan ganas terpancar di mata Raja Harimau. Ia telah sangat menderita dari para tentara bayaran sebelumnya, dan sekarang, menghadapi musuh besar ini,
ia membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menggigit. Chen Nan hendak bergerak, tetapi putri kecil itu buru-buru menghentikan Raja Harimau, berkata, "Xiao Yu, jangan." Raja Harimau itu berhenti dan menatap putri kecil itu dengan bingung. Putri kecil itu berkata, "Meskipun orang ini penuh kebencian, kejahatannya tidak dapat dihukum mati. Jangan anggap remeh nyawa siapapun, mengerti?" Xiao Yu menjauh dari Guan Hao, masih menatapnya tajam. Guan Hao memanjat dengan gemetar, menatap Raja Harimau yang tubuhnya seputih salju dan bulunya sekilap giok tanpa berkedip, lalu akhirnya berseru, "Ya Tuhan, orang ini, Raja Harimau, ia telah menjadi roh, dan kucing liar kecil itu ternyata inkarnasinya." Raja Harimau itu mengalami cedera serius hari itu dan kehilangan banyak kekuatan. Ia telah jatuh dari monster tingkat ketiga menjadi monster tingkat pertama. Sekarang panjangnya kurang dari 3 meter, tidak jauh lebih besar dari harimau biasa, tetapi sikap arogannya tetap sama seperti sebelumnya. Guan Hao mengenalinya sekilas. Ia bergegas ke belakang Chen Nan dengan suara mendesing, suaranya bergetar, pantas saja, ia selalu melotot tajam ke arah tentara bayaran di sepanjang jalan. Jadi itu sebabnya, orang ini begitu menakutkan, ia bahkan tahu cara berubah. Putri kecil itu memelototinya dengan niat jahat, berkata, "Kau benar-benar brengsek. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Jangan kemari, nak." "Kakak Chen, cepat usir setan harimau itu." Guan Hao sangat terkesan dengan Raja Harimau yang ganas hari itu, dan melihat kilatan tajam di mata Xiao Yu, ia tak kuasa menahan rasa bersalah. Senyum Chen Nan tetap tak tergoyahkan. Ia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang telah pulih dari Raja Harimau setelah beberapa hari pemulihan, dan ia juga ingin melihat kemampuan Guan Hao yang sebenarnya. Senyum putri kecil itu sangat menyeramkan, dan Chen Nan seolah melihat setan kecil dari perbatasan barat Chu itu lagi. Saat itu, Raja Harimau telah melewati Chen Nan dan perlahan mendekati Guan Hao, dengan putri kecil itu membuntutinya. Wajah Guan Hao tiba-tiba memucat. Ia gemetar, "Nak, aku tidak dendam padamu. Aku telah dengan tekun melindungimu selama ini. Bagaimana mungkin kau melakukan ini padaku?" Raung, "Ya Tuhan!" Raja Harimau Xiao Yu meraung, dan Guan Hao berbalik dan lari ketakutan. Putri kecil itu bertepuk tangan dan tertawa di belakangnya, "Xiao Yu, jangan gigit dia. Sengat dia dengan petir, bakar dia dengan api, hehe." Kerak, sebuah sambaran petir keluar dari mulut Raja Harimau dan dengan cepat menyambar Guan Hao saat ia berlari mendahuluinya. Gumpalan asap mengepul dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya hangus hitam, dengan aroma samar terbakar. Arus kuat itu tidak menjatuhkan Guan Hao, hanya sedikit membakar tubuhnya yang kuat. Ia terus berlari menuju hutan di dekatnya. Raung, setelah sebuah raungan, api besar menyapu Guan Hao seperti selimut api. "Tolong!" Sebuah teriakan datang dari hutan. "Xiao Yu, kembalilah." Raja Harimau itu berbalik dan berlari ke sisi putri kecil itu. "Gadis kecil, kau benar-benar iblis kecil." Guan Hao berpegangan pada pohon besar yang mengeluarkan asap hijau, terengah-engah. Saat ini, ia telanjang, tubuhnya hangus, rambutnya berdiri terbalik, dan ia tampak sangat menyedihkan. Putri kecil itu berbalik dan duduk di atas Raja Harimau, sambil berkata, "Xiao Yu, kau masih bisa terbang. Cepat berubah, ayo kita hadapi makhluk menjijikkan ini bersama-sama." Raja Harimau meraung, dan sepasang sayap putih membentang dari perutnya. Sebuah tanduk giok tumbuh di dahinya, lalu ia bergegas, membawa putri kecil itu ke udara. Putri kecil itu berteriak kegirangan di udara, "Hebat, aku juga bisa terbang ke langit, hahaha. Jika si aneh sihir itu memaksaku belajar sihir lagi, aku punya alasan. Xiao Yu, ayo kita hadapi orang itu bersama-sama." Serang. Wajah Guan Hao berubah drastis, dan ia berbalik dan pergi ke hutan. Saat ini, ia memiliki perasaan yang sama seperti Chen Nan sebelumnya, bahwa gadis kecil ini pasti kerabat dekat iblis di neraka. "Haha, mau lari kemana kau, tikus mati?" Xiao Yu menyemburkan api,
Ya, bakar dia, hahaha. Penyihir kecil, aku menyerah. Xiaoyu, lepaskan petir. Tolong, Xiaoyu, kejar aku. Saudara Chen, kemari dan selamatkan aku. Aku akan mengembalikan 100 koin emas itu. Api, petir, Saudara Chen, aku akan memberimu 1000 koin emas dan mempekerjakanmu sebagai pengawalku. Kemari dan selamatkan aku. Kekuatan ganas Raja Harimau hari itu telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam pada Guan Hao, membuatnya ketakutan luar biasa hingga ia tidak menyadari bahwa kekuatan Raja Harimau jauh lebih lemah daripada sebelumnya, membuatnya menghindar secara pasif. Hutan meletus dalam teriakan dan tangisan, tawa kemenangan sang putri kecil dan tangisan memilukan Guan Hao. Akhirnya, Guan Hao tak bisa lagi berlari dan tergeletak di tanah. Matanya berputar ke belakang dan mulutnya berbusa. Putri kecil itu berteriak cemas dari udara, "Kau sangat lelah. Kau sangat kelelahan. Kau sudah pergi hanya setelah beberapa serangan." Ia kemudian menatap Chen Nan dan tertawa jahat lagi. Chen Nan terkejut. Ia mengenal putri kecil itu dengan sangat baik dan tahu ia sedang merencanakan sesuatu lagi. "Setan kecil, berhentilah main-main dan cepat turun ke sini. Atau kita akan mendapat masalah jika orang-orang dari kota bebas melihat tempat ini." "Hehe, dasar sampah bau, aku sangat membencimu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran." Chen Nan berkata, "Jangan lupa, kau telah terkena jari pengurungan ilahiku. Jika aku tidak senang, kau akan sangat kesakitan, dan serangan itu akan segera dimulai. Kau, sampah, pencuri bau, penjahat, bajingan." Putri kecil itu sangat marah. Jika ia tidak khawatir dengan kekuatan jari pengurungan ilahi di tubuhnya, ia pasti sudah menunggangi Raja Harimau Xiaoyu kembali ke ibu kota Chu. "Tidak, aku akan memberimu pelajaran apapun yang terjadi." "Xiaoyu," setrum dia. Kerak, sebuah busur listrik yang kuat dengan cepat menyambar Chen Nan dari udara. Ia segera menghunus pedang panjangnya dan melemparkannya ke udara. Petir dan pedang panjang itu bertemu di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, pedang panjang itu jatuh ke tanah dan petir itu menghilang. Putri kecil itu murka dan berteriak, "Xiaoyu, bakar dia." Raja Harimau dikalahkan hari itu karena Chen Nan. Kini, menghadapi musuh besarnya, ia meraung terus-menerus dan menyemburkan api besar, yang melesat turun dari langit. Chen Nan tidak menghindar, melainkan meninju udara. Energi keemasan itu menghasilkan hembusan angin, menangkis api itu. Sialan, orang ini telah mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menjadi begitu kuat. "Xiaoyu, jangan patah semangat, datang lagi." Putri kecil itu memerintahkan Raja Harimau untuk terus menyerang Chen Nan, terbang ke atas dan ke bawah di udara, berputar-putar dan menyerang. Di kota Dosa, Akademi Kamikaze, seorang lelaki tua berbaju ungu dan seorang lelaki tua berbaju biru sedang menatap langit yang jauh, tak henti-hentinya terkagum. Lelaki tua berbaju ungu itu mendesah, "Itulah Raja Harimau dengan garis keturunan yang luar biasa dari Harimau Putih Timur dan Harimau Sihir Barat." Pria tua berbaju biru itu mendesah, "Itu adalah binatang ajaib yang terus berkembang dan dapat berevolusi. Sungguh tunggangan yang ideal." Pria tua berjubah ungu itu berkata, "Rumor tentang tangan dewa telah menarik begitu banyak praktisi. Kota Dosa akhir-akhir ini sangat ramai." Pria tua berjubah biru itu mengangguk setuju dan berkata, "Aku tidak menyangka tangan kiri dewa kuno yang patah akan menyebabkan kehebohan sebesar ini. Aku ingin tahu apakah benar-benar ada benda bercahaya di dalam tangan dewa. Jika ya, aku sangat menantikannya." Pria tua berjubah ungu itu berkata, "Bagaimana kalau kita bahas dengan teman-teman yang lain dan menjadikan menemukan tangan kiri dewa sebagai soal ujian untuk semua mahasiswa semester ini?" Pria tua berjubah biru itu tersenyum dan berkata, ide yang sangat bagus." Pria tua berjubah ungu itu berkata, "Pemilik Raja Harimau di langit sepertinya tidak terlalu tua, seusia dengan cucumu. Jika cucumu menunggangi elang dewanya dan bergegas ke sana, pasti akan seru, hehe." Pria tua berbaju biru itu tertawa dan memarahi, "Kau orang tua,
kau benar-benar ingin melihat dunia dalam kekacauan. Kau benar-benar ingin melihat dua anak muda bertarung. Pria tua berbaju ungu itu berkata, kuharap cucumu belum melihat binatang buas yang sekuat elang dewanya. Kalau tidak, mengingat emosinya, dia pasti akan naik dan melawannya. Pada saat ini, teriakan elang terdengar di Akademi Angin Dewa, dan cahaya keemasan melesat ke langit dan terbang menjauh. Kedua pria tua itu saling memandang, dan pria tua berbaju biru itu berkata, kau sangat sial, kau benar-benar tepat sasaran. Di atas timur kota Dosa, sang putri kecil menunggangi Raja Harimau, terbang bolak-balik di angkasa, terus-menerus mengumpat Chen-nan, seolah ingin melampiaskan semua kekesalan yang dideritanya beberapa hari terakhir. Sampah sialan, bajingan kotor, penjahat besar, pencuri busuk tak tahu malu. Sang putri kecil mengumpat sambil memerintahkan Raja Harimau untuk menyemburkan petir dan api untuk menyerang Chen-nan. Meskipun Chen-nan tidak takut dengan serangan ini, ia juga panik. Saat itu, ia iri pada para penyihir yang bisa terbang. Jika ia bisa terbang, ia pasti sudah menangkap sang putri kecil sejak lama. Pantas saja para ksatria naga dan penyihir begitu kuat di benua ini. Jika seseorang bisa bergerak bebas di angkasa dan di darat, efektivitas tempurnya akan berlipat ganda. Sampai tingkat kultivasi apa seorang pendekar timur harus mencapai tingkat kultivasi yang tak terduga seperti ayahku. Ia merenung diam-diam sambil menahan petir dan api. Tiba-tiba, suara elang terdengar dari langit, dan cahaya keemasan menyambar bagai kilat dalam sekejap mata. Putri kecil itu terkejut dan segera berhenti mengumpat. Raja Harimau Xiaoyu juga menunjukkan tatapan waspada, menatap ke depan tanpa berkedip. Seekor elang emas raksasa, menggendong seorang wanita muda berbaju kuning, mendekat dari kejauhan, seketika muncul di hadapan putri kecil itu, menimbulkan hembusan angin kencang. Putri kecil itu terhuyung ke arah Xiaoyu dan berteriak ketakutan, "Ah! Xiaoyu, tenangkan dirimu." Sebenarnya, Raja Harimau itu tidak terhuyung sama sekali. Raja Harimau itu sendirilah yang terhuyung-huyung tertiup angin yang dibawa elang itu. Namun, Xiaoyu mengerti dan menenangkan diri dengan mengikuti gerakannya. Putri kecil itu murka, berseru, "Dari mana datangnya elang jahat ini? Dari mana datangnya gadis jahat ini? Beraninya kau menyerangku seperti ini?" Elang emas raksasa itu berukuran 60 cm dari kepala hingga ekor, dengan lebar sayap 1,5 meter. Bulu-bulunya berkilau keemasan, tampak lebih tangguh daripada Raja Harimau di hadapan mereka. Di atas elang itu duduk seorang wanita bertopeng kuning, ramping, dan montok. Wanita bertopeng itu mencibir, "Dari mana kau mendapatkan pengemis kecil ini? Kau bahkan tidak bisa duduk diam, dan kau menyalahkan orang lain." Putri kecil itu, yang wajahnya telah diolesi oleh Chen-nan dan pakaiannya compang camping yang ia temukan, berteriak mendengar kata-kata wanita berpakaian kuning itu, "Beraninya bocah kecil itu membantahku. Nona Xiaoyu, beri dia pelajaran." Raja Harimau Xiaoyu meraung, dan sambaran petir keluar dari mulutnya. Arus listrik yang kuat berderak di udara. Elang emas itu juga membuka paruh besinya, dan sederet bila angin melesat keluar. Ketika bila angin dan petir bertemu di udara, cahaya menyilaukan meledak, dan kedua energi magis itu akhirnya lenyap bersamaan. Wanita bertopeng kuning itu berkata, "Raja Harimaumu dan dapengku sama-sama binatang ajaib tipe pertumbuhan, tetapi dapengku telah mencapai tingkat kedua, sementara Raja Harimaumu baru tingkat pertama. Jika kau membiarkan mereka bersaing, itu sama saja dengan menindas. Aku datang ke sini dengan harapan tinggi, tetapi aku tidak menyangka akan kembali dengan kekecewaan. Sungguh mengecewakan." Putri kecil itu mendengus dingin, "Bah, kau sombong sekali. Kau sombong sekali hanya menunggangi bebek besar yang gemuk. Jika aku membiarkanmu menunggangi angsa besar yang bodoh, kau akan tetap tidak puas dengan dunia ini. Beraninya kau bersikap kasar padaku, gadis kecil, hati-hati atau aku akan memberimu pelajaran." "Wanita tua, aku tidak takut padamu. Gadis ini sedang dalam masa puncak hidupnya, beraninya kau bilang aku tua, aku tidak akan memaafkanmu, pengemis kecil." Harus kuakui, wanita tua,
wanita tua, kau terlalu tua. Dapeng, ayo kita pergi dan beri pelajaran pada pengemis kecil itu bersama-sama. Ayo, Xiaoyu, cepatlah menyemburkan api, aku ingin makan bebek panggang gemuk. Pengemis kecil jorok, kau bahkan belum mencuci muka. Aku malu padamu, biarkan aku membersihkan wajahmu dengan sihirku, gelombang naga air. Wanita bertopeng itu merapal mantra air, memadamkan semburan api Raja Harimau dan menyemprotkannya ke arah putri kecil itu. Terkejut, sang putri menjerit, beraninya kau, wanita tua, menyerangku. Petir giok kecil. Chen Nan pernah mendengar orang bercanda bahwa pertengkaran antara dua wanita itu seperti keributan 500 bebek. Sekarang, rasanya seperti 3000 bebek beterbangan di langit. Raja Harimau, yang dulunya adalah monster tingkat ketiga yang kuat, telah terluka parah hari itu dan jatuh ke tingkat pertama. Menghadapi elang ilahi tingkat kedua di hadapannya, ia meraung dan meraung, tetapi tak berdaya. Putri kecil, yang kekuatannya telah disegel oleh Chen Nan, kini tak berdaya melawan serangan sihir wanita bertopeng kuning itu. Ia mengarahkan Little Jade untuk menghindar di udara, berteriak ketakutan. Nenek, aku tidak mau bermain lagi. Hentikan sekarang juga, beraninya kau memanggilku nenek. Api, pedang angin. Wanita bertopeng kuning itu melancarkan gelombang demi gelombang serangan sihir ke arah putri kecil itu, satu demi satu, terus-menerus. Nenek, kalau kau berhenti, aku tidak akan memanggilmu. Pengemis kecil mesum, aku penasaran sampai kapan kau bisa terus keras kepala. Putri kecil itu, dengan kemampuannya tetapi tidak mampu menunjukkannya, diam-diam membenci Chen Nan. Di udara, ia tak kuasa menahan diri untuk mengutuk, bajingan terkutuk, bajingan kotor, pencuri tak tahu malu. Kau telah membunuhku, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Wanita bertopeng kuning itu berteriak. Marah, beraninya kau menghinaku seperti itu, pengemis kecil mesum. Aku belum selesai denganmu hari ini. Chen Nan tertawa terbahak-bahak di tanah, menyadari bahwa putri kecil itu telah menyebabkan kesalahpahaman besar. Nenek, aku mengutuk pencuri tak tahu malu itu, bukan kau, teriak putri kecil itu sambil menjelaskan, menghadapi serangan sihir yang luar biasa di belakangnya. Aku benar-benar kesal. Aku ingin tahu berapa lama kau, gadis kecil, bisa terus keras kepala. Nenek, hentikan. Petir, bilah angin, pisau es. Tolong. Guan Gao berusaha bangkit dari tanah. Kepalanya pusing saat itu. Ia mendongak dan melihat putri kecil itu di tengah serangan sihir yang luar biasa. Ia terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam, "Ya Tuhan, kau muncul begitu cepat. Biarkan sihir itu lebih ganas dan beri pelajaran pada penyihir kecil itu." Chen Nan berteriak ke langit, "Iblis kecil, turunlah cepat. Jika kau tidak mau masuk neraka dan mengakui adik-adikmu, panggil aku Tuan dan aku akan melindungimu." Bah, dasar sampah sialan, aku sangat membencimu dan tak akan pernah membiarkanmu melindungiku. Ah, nenek, berhentilah menyerang, mari kita berdamai. Beku, ah, tolong, wanita tua, aku menyerah. Elang-elang, melolong dan harimau-harimau meraung di langit, kilat menyambar dan guntur menggelegar. Wanita bertopeng kuning itu tidak membunuh putri kecil itu. Kilat, bilah angin, dan mantra-mantra kuat lainnya tidak menyentuhnya, melainkan hanya bersiul melewati telinganya. Hanya sihir air yang terus-menerus menyambarnya, meninggalkan seluruh tubuhnya meskipun. Demikian, putri kecil itu menjerit ketakutan. Akhirnya, tanpa bisa melarikan diri, ia dengan putus asa memohon bantuan Chen Nan, "Sampah, selamatkan aku. Singkirkan wanita tua ini," teriak Chen Nan, "cepat turun, atau aku tidak bisa membantumu." Putri kecil itu memerintahkan Xiaoyu untuk segera turun ke tanah, diikuti oleh elang emas raksasa. "Pengemis kecil yang ceroboh, ini es loli untukmu," kata wanita bertopeng kuning itu, merapal serangkaian mantra. Suhu di sekitar putri kecil itu anjlok, dan pakaiannya yang basah langsung membeku. "Dingin, wanita tua, berhenti." Ketika putri kecil itu menyentuh tanah,
lapisan es tipis menyelimuti tubuhnya. Serpihan es menutupi alis dan rambutnya. Wajahnya membiru karena kedinginan, dan tubuhnya gemetar hebat. Wanita tua, turunlah. Aku belum selesai denganmu. Suara putri kecil itu bergetar karena kedinginan. Haha, pengemis kecil yang ceroboh, aku tidak akan bermain denganmu lagi, aku pergi. Pengecut, kalau kau punya nyali, ayo bertarung lagi. Haha, wanita kecil yang ceroboh, kalau kau ingin balas dendam, kau bisa datang ke Akademi Kamikaze untuk menemukanku. Wanita bertopeng kuning itu berkata demikian, lalu terbang ke langit dengan seekor elang emas raksasa, dan menghilang ke arah Sin City dalam sekejap mata. Putri kecil itu menghentakkan kakinya dengan marah dan berteriak, "Wanita tua, jangan lari." Chen Nan merasa sangat menarik. Perkelahian para wanita memang memiliki karakteristik uniknya sendiri. Perkelahian itu tidak hanya tercermin dalam tindakan mereka, tetapi juga dalam adu mulut mereka. Meskipun hari itu musim panas yang terik, putri kecil itu menggigil kedinginan. Setelah mengumpat wanita bertopeng kuning itu, ia dengan marah berkata kepada Chen Nan, "Bajingan, cepat singkirkan jurus jari sialan itu dariku. Kalau kau tidak menyegel kekuatanku, bagaimana mungkin aku diganggu oleh wanita tua itu? Kau yang pertama bicara kasar, kalau tidak, kenapa dia mengganggumu tanpa alasan? Kalau kau ingin aku melepaskan jurus jari dewa, kau bisa menandatangani kontrak untuk menjual tubuhmu sebagai bukti bahwa kau adalah pelayanku." "Bermimpilah," kata putri kecil itu dengan marah. "Oh, aku ingat sekarang. Aku punya kontrak untuk menjual tubuhmu sebagai bukti bahwa kau adalah pelayanku. Kurasa itu ada di istana, di ruang kerjaku. Aku akan mengumumkannya saat ada kesempatan. Aku akan menghancurkan reputasimu dan membuat semua orang tahu bahwa kau adalah budakku." Dasar iblis kecil berani menyinggung masalah perbatasan barat negara Chu. "Aku akan tidur denganmu malam ini." Bab 26, Tangan Kiri Dewa. Bah, dasar bajingan tak tahu malu. Setelah luka tuanku sembuh, dia pasti akan menemukan jalan ke sini. Kau akan mati dan dikubur tanpa tempat pemakaman. Ucapan tiba-tiba sang putri kecil tentang tuannya mengejutkan Chen Nan. Meskipun kultivasi Zuge Cheng Feng yang tak tertandingi tidak sebaik iblis tua itu tidak jauh tertinggal. Membayangkan dua tuan tak tertandingi yang siap mengetuk pintunya kapan saja membuatnya gentar. Namun, ia merasa sedikit lega karena bahkan seseorang sekuat iblis tua itu tidak dapat mematahkan jari pengikat ilahinya. "Mengapa iblis tua ini belum muncul? Apa dia mengikuti kita?" tanya sang putri kecil. "Apa yang kau gumamkan, pencuri kotor? Apa kau takut? Kalau begitu, lepaskan aku, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Lepaskan aku. Jika kau tidak patuh, aku akan mengeksekusimu di sini sekarang juga." Sang putri kecil murka, tetapi bahkan lebih ketakutan lagi. Sambil mendengus, ia naik ke atas Raja Harimau, Xiaoyu, dan berkata, "Xiaoyu, ayo pergi. Jauhi orang jahat ini." Chen Nan berkata, "Jangan terbang-terbang di atas harimau penuh nafsu itu. Kau baru saja menarik wanita asing. Kau tidak ingin menarik lebih banyak orang menakutkan, kan? Kekuatan jari pengikat jiwamu akan segera berlaku. Jika kau berlarian, jangan salahkan aku jika kau menderita." Putri kecil itu membencinya setengah mati, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Guan Hao sedang tertawa kecil di dekatnya, dan Xiaoyu kebetulan melihatnya. Raungan harimau membuatnya takut hingga ia melarikan diri. Chen Nan memanggil dari belakang, "Hei, jangan lari terlalu cepat." Tanpa menoleh, Guan Hao berkata, "Aku ada urusan mendesak, jadi aku pergi sekarang." Putri kecil itu memanggil dari belakang, "Dasar tikus bodoh. Kau bahkan belum mengucapkan selamat tinggal padaku." Suara Guan Hao menghilang. "Selamat tinggal, penyihir kecil." "Tidak, sampai jumpa lagi." Sang putri kecil mengamuk, "Dasar tikus bodoh. Kau tidak bisa lari. Aku juga ingin pergi ke Akademi Kamikaze." Sebuah teriakan menggema dari kejauhan, "Tuhan, selamatkan aku." Chen Nan tertawa terbahak-bahak, "Lihat. Gadis kecil,
kau lebih menakutkan daripada cambuk. Sang putri kecil memelototinya dengan tajam, lalu mengangkat Raja Harimau yang kini seukuran anak kucing dan berjalan maju. Bajingan, aku akan pergi ke Akademi Kamikaze. Sejak menaklukkan Xiaoyu, sang putri kecil telah mempertimbangkan untuk melarikan diri lebih dari sekali, tetapi ia takut kekuatan jari ilahinya tiba-tiba muncul kembali di tengah jalan. Akhirnya, ia teringat Akademi Kamikaze. Rumor beredar tentang para ahli di dalamnya, bahkan beberapa master tak tertandingi yang tersembunyi di dalamnya. Ia mencari bantuan dari seorang master di sana untuk melepaskannya dari belenggu. Tidak, aku tidak ingin membuat masalah. Chen Nan langsung menolak. Memasuki kota dosa, pemandangan yang makmur membuatnya sulit membayangkan bahwa ini adalah kota di pegunungan. Jalanan dipenuhi orang, dan suara jual beli tak henti-hentinya. Ada banyak balapan di kota. Sekilas pandang di jalan, orang-orang berambut hitam, pirang, merah, biru. Setelah memasuki kota, putri kecil itu sangat gembira. Pertama, ia menyambar seuntai permen hau dari seorang pedagang kecil, lalu berbalik dan pergi. Pria itu begitu cemas sehingga ia terus berteriak, gadis kecil itu belum membayar. Putri kecil itu berbalik dan berkata, tanyakan pada pengikutku. Sambil menunjuk Chen Nan menamparkan wajahnya. Putri kecil itu hampir menjerit kesakitan. Ia berbalik dan berlari ke depan dengan marah. Namun, menghadapi halangan pedagang itu, Chen Nan tetap harus membayar dengan patuh. Setelah berjalan lebih dari 1 mil di kota, putri kecil itu telah menarik banyak orang untuk mengejarnya demi uang. Chen Nan akhirnya menangkapnya dan berkata, kumohon, setan kecil, berhentilah bersikap kekanak-kanakan dan mengambil semua yang kau lihat. Apa kau tidak malu? Aku malu. Putri bungsu Kaisar Chu, sang putri kecil, adalah putri kesayangan sejati, jarang sekali membangkang. Namun, setelah serangkaian kemunduran selama beberapa hari terakhir, ia merasa sangat sedih dan melampiaskan amarahnya dengan berbelanja. Akhirnya, mereka berdua menginap di sebuah penginapan. Malam itu, kekuatan batin sang putri kecil berkobar. Di tengah jeritan kesakitannya, Chen Nan membantu melancarkan aliran darahnya dan meringankan rasa sakitnya. Saat sang putri kecil membersihkan debu perjalanannya, mengenakan pakaian barunya, dan memasuki ruangan, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi terang. Rambut hitamnya yang panjang, wajahnya yang menawan, dan sosoknya yang anggun memancarkan pesona yang menakjubkan. Setelah mandi, Chen Nan merasa lelahnya lenyap. Melihat sang putri kecil yang menawan masuk, ia gembira dan tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali. Sang putri kecil menatapnya dengan waspada, takut darahnya akan mendidih. Bajingan menjijikkan, awas matamu copot. Aku akan memesan kamar lain. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mengancamku atau berbagi kamar denganmu lagi. Bagaimana mungkin? Ada banyak orang jahat di sini. Untuk amannya, mari kita tetap pada aturan lama, 2 tempat tidur per kamar. Apa ada orang yang lebih buruk darimu di dunia ini? Aku orang baik, tak tahu malu. Kita sudah di kota dosa, apa kau masih khawatir aku akan kabur? Kalau aku mau, aku punya banyak kesempatan. Kalau kau tidak memesan, aku yang akan melakukannya. Setelah itu, putri kecil itu berlari keluar sambil menggendong Xiaoyu. Namun begitu sampai di halaman, ia berteriak, Xiaoyu, cepat berubah. Ayo pergi. Seekor harimau mengaum, mengejutkan semua orang di penginapan. Ketika Chen Nan berlari keluar, putri kecil dan Raja Harimau itu sudah terbang tinggi ke langit. Hei, iblis kecil, kau mau kemana? Kurasa terlalu berbahaya tinggal dengan sampah sepertimu. Xiaoyu dan aku akan tinggal di tempat lain. Iblis kecil, apa kau tidak takut dengan kekuatan jari penjebak jiwa? Bajingan, pencuri kotor, bajingan. Putri kecil itu mengumpat dengan keras sebelum akhirnya berkata, aku akan menemukanmu nanti, dasar sampah terkutuk. Aku mengutukmu untuk bernasib sial setiap hari kau tinggal di sini. Selamat tinggal. Dalam sekejap mata, cahaya putih menghilang di atas penginapan.
Meskipun banyak orang keluar untuk menanyakan tentang penginapan itu, Chen Nan mengabaikan mereka semua. Gadis kecil ini benar-benar waspada, iblis kecil ini. Chen Nan tidak takut putri kecil itu akan melarikan diri. Ia yakin putri kecil itu akan kembali dengan patuh sebelum kekuatan jari penjebak jiwa mulai berefek. Keesokan paginya, setelah sarapan dan makan malam, Chen Nan mulai menjelajahi kota dosa. Kota dosa sangat besar, dan dalam setengah hari, ia hanya berjalan mengelilingi setengah kota timur. Monster tua beracun itu juga ada di sini. Bagaimana aku bisa menemukannya? Lupakan saja, si tua mesum ini mungkin bersembunyi di suatu tempat, bersenang-senang. Aku tidak akan repot-repot mencarinya. Akan kulihat nanti saat aku bertemu dengannya. Siang harinya, ia masuk ke sebuah restoran dan duduk di meja dekat jendela di lantai 2. Ia memesan beberapa hidangan dan sebotol anggur. Sambil minum, ia memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di jalan. Setelah 12 gelas minuman keras, Chen Nan sudah agak mabuk. Ia berkata dengan nada merendahkan diri, hidup ini seperti mimpi. Siapa sangka aku berasal dari 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun telah berlalu, dan aku hidup kembali. Di tengah mabuknya, ia dipenuhi emosi. Ia adalah seorang pria yang hidup 10.000 tahun yang lalu, namun ia benar-benar telah dibangkitkan dari sebuah makam kuno. Bahkan ia sendiri pun sulit mempercayainya. Selain menguburkan manusia terkuat dan para kultivator terbaik makhluk dunia lain, setiap makam yang tersisa di pemakaman dewa dan iblis menyimpan sisa-sisa dewa atau iblis kuno. Kultivasinya biasa-biasa saja sebelum kematiannya, jadi pemakamannya di sana pastilah menyimpan rahasia tersembunyi. Makamnya yang sederhana dan tak bertanda juga mengungkapkan bahwa, almarhum, ini tampak berbeda dari yang lain. Kabut tebal menyelimutinya, ia tak bisa melihat dengan jelas, tak bisa memahami, tak bisa memahami. Setelah setahun dihabiskan di kota kecil di perbatasan Barat Chu, ia terus-menerus menyesuaikan pola pikirnya. Melalui kebingungannya, ia perlahan-lahan melepaskan bayang-bayang masa lalu dan mulai mengidentifikasi dirinya dengan kehidupan modern. Namun, jauh di dalam dirinya tersimpan jejak usia, ingatan yang terselubung, yang hanya bisa ia sembunyikan demi bertahan hidup. Umat manusia, sederhana di luar, kompleks di dalam, masing-masing berbeda dalam bentuk dan hati. Namun, untuk bertahan hidup, kita semua harus bertindak, menyembunyikan jati diri kita yang sebenarnya dan menyelubungi diri dalam kemunafikan, kata Chen Nan, semakin mabuk. Peristiwa masa lalu membanjiri pikirannya, sosok Yuxin, Tan Taixuan, dan yang lainnya berlalu di hadapannya satu persatu. Kemana aku akan pergi dalam hidup ini? Mungkin tugas pertamaku adalah mengungkap rahasia pemakaman dewa dan iblis. Bagaimana aku bisa beristirahat dengan tenang jika aku bahkan tak bisa mengungkap misteri kebangkitanku sendiri? Pemakaman dewa dan iblis. Dewa dan iblis. Dalam hidup ini, aku ditakdirkan untuk mengejar sisa-sisa dewa dan iblis. Alkoholnya meningkat, dan Chen Nan perlahan kehilangan kekuatannya, terkulai di atas meja. Dalam kabut mabuknya, ia merasakan beberapa pemuda dan pemudi naik ke atas. Mengapa pemabuk ini menempati kursi utama di dekat jendela ini? Bos, bisakah kau memindahkannya? Kami ingin duduk di sini, kata seorang pemuda, meskipun itu adalah sebuah negosiasi, namun mengandung nada memerintah. Seorang wanita berkata, lupakan saja, jangan repot-repot. Ayo duduk saja di meja kosong di sebelah kita. Para pemuda dan pemudi lainnya mengangguk setuju dan pindah ke meja kosong lainnya. Setelah memesan makanan dan minuman, para pria dan wanita mengobrol sambil makan dan minum. Ujian semester ini terlalu sulit. Kita bahkan diminta untuk menemukan tangan kiri Tuhan yang hilang. Kurasa para senior di akademi itu sengaja mempersulit kita. Benar, itu hanya legenda. Ada atau tidaknya itu soal lain. Kau tidak mendengarkan dengan saksama. Para senior itu membuat suplemen di akhir. Ada soal ujian lain yang bisa dipilih. Ya Tuhan, aku ingin sekali membunuh para senior itu. Kenapa aku tidak mendengarnya?
Kalau aku tidak bisa menemukan petunjuk tentang tangan Tuhan, aku tidak akan mendapat nilai. Aku juga tidak mendengarnya. Tapi legenda itu luar biasa. Ribuan tahun yang lalu, dua dewa bertempur hebat di pegunungan dekat sini. Apa menurutmu itu benar? Mungkin saja. Pegunungan itu sepertinya pernah mengalami pertempuran yang dahsyat. Itu terlalu dibesar-besarkan. Gunung-gunung di sana runtuh, sungai-sungai berubah arah, dan danau-danau mengering. Tak terbayangkan ini adalah akibat dari perang besar. Mengapa tak terbayangkan? Mereka adalah dewa, bukan manusia. Terlebih lagi, itu adalah pertempuran antara dua dewa di mana kedua dewa itu meledak dan mati bersama. Menurutmu apa yang tertahan di tangan dewa yang patah itu yang menyebabkan kedua dewa itu bertarung demi hidup mereka? Pasti sesuatu yang luar biasa. Sulit bagi kita membayangkan sesuatu bisa begitu berharga bagi para dewa. Jika kita benar-benar menemukan potongan tangan dewa itu dan mendapatkan apa yang ada di dalamnya, mungkin kita akan mengalami petualangan yang tak terbayangkan. Bermimpilah, begitu banyak master yang mencarinya, bagaimana mungkin giliran kita? Aku hanya berharap menemukan petunjuk dan mendapatkan beberapa poin dari barang-barang antik tua itu. Para cendekiawan tua itu menerjemahkan teks pada gulungan perkamen kuno saat itu. Seandainya nanti, kita tidak akan memilih soal ujian yang salah seperti itu. Benar, sungguh kebetulan. Orang yang meninggalkan catatan tertulis ribuan tahun yang lalu cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran antara dua dewa dan melihat salah satu dewa memotong telapak tangan kiri dewa lainnya. Sungguh tak terbayangkan, orang itu sungguh malang. Ia mencari di pegunungan itu seumur hidup dan tidak menemukan tangan kiri sang dewa. Apakah menurutmu catatan pada gulungan perkamen kuno itu benar? Mengapa aku merasa seperti mitos? Tentu saja kisah para dewa itu mitos. Penduduk asli kota dosa semuanya mengatakan bahwa perang antar dewa terjadi di sini. Tentu saja, waktunya sudah terlalu lama, dan semua yang telah diwariskan hanyalah legenda yang tidak relevan, tanpa petunjuk berharga. Tapi kupikir catatan pada gulungan perkamen kuno itu seharusnya benar. Kudengar banyak praktisi dari daratan telah bergegas ke sini. Kota dosa pasti akan sangat ramai dalam waktu dekat. Ya, tapi itu juga membawa masalah bagi penilaian kita. Aku tidak menyangka pertempuran antar dewa akan menyebabkan badai sebesar itu ribuan tahun yang lalu. Melihat medan perang itu, membayangkannya saja sudah mendebarkan. Jika aku memiliki kekuatan magis seperti itu, siapa di surga dan di bumi yang bisa menghentikanku? Bermimpilah. Jika kau memiliki kekuatan magis sebesar itu, apa yang ingin kau lakukan? Hal pertama yang ingin kulakukan adalah melamar Putri Sulung Chu. Konon katanya dia sangat cantik yang bisa memukau seluruh kota. Haha, orang-orang di sebelahnya tertawa. Jangan tertawa, Chu Yue itu benar-benar secantik peri. Bahkan wanita pun akan terpesona olehnya. Konon dia punya seorang adik perempuan yang baru berusia 16 tahun. Penampilannya tidak kalah darinya. 2 tahun lagi, dia akan menjadi wanita cantik yang memukau. Secantik apapun mereka masih ribuan mil jauhnya. Aku yakin wanita-wanita cantik yang dikabarkan di akademi kita tidak kalah cantiknya dengan para putri Chu. Kalian orang mesum, pelankan suara kalian. Kalau sampai ada yang punya maksud tersembunyi dengar, bisa-bisa masalah besar. Ya, hati-hati bicaranya. Ayo cepat makan dan pulang setelah selesai. Setelah para pria dan wanita muda itu turun, Chen Nan mengangkat kepalanya dari meja. Meskipun sudah pusing, ia masih mendengar percakapan itu. Bos, tolong bayar tagihannya. Ini, tidak perlu kembalian. Chen Nan dengan santai melempar koin emas, membuat pemilik restoran tersenyum. Tunggu sebentar, ada yang ingin kutanyakan. Kata bos, silakan bertanya. Apakah orang-orang itu tadi murid Akademi Xin Feng? Kau punya mata yang tajam. Mereka memang anak-anak kebanggaan Akademi Xin Feng. Anak-anak kebanggaan, bukankah mereka hanya beberapa siswa? Pemilik restoran tersenyum dan berkata, Anda bukan penduduk lokal, juga bukan seorang kultivator, kan? Chen Nan mengangguk. Pantas saja,
Kukatakan padamu, anak muda yang bisa masuk Akademi Xin Feng tidaklah sederhana. Mereka adalah kerabat kerajaan atau orang-orang yang benar-benar berkuasa dan berpangkat tinggi. Ada banyak naga dan harimau yang bersembunyi di dalamnya. Banyak tokoh berpengaruh di benua ini telah mensubscribe channel Dongeng Donghua dan lulus dari Akademi Xin Feng. Ambil contoh anak-anak muda tadi, ada seorang pangeran dari negara kecil, dan seorang putri dari negara besar. Chen Nan terhuyung kembali ke penginapan, dan setelah memasuki kamar, ia jatuh terlentang di tempat tidur. Kedap suara kamar penginapan kurang baik, dan percakapan keras antara dua orang di kamar sebelahnya terdengar jelas olehnya. Banyak sekali hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Ada apa? Merpati beterbangan di langit. Cek, apa masalahnya? Berita tentang patahnya tangan dewa kuno telah beredar akhir-akhir ini. Menurutmu siapa yang tidak punya kegiatan lebih baik daripada melepaskan merpati untuk bersenang-senang? Mereka adalah merpati pos, yang menyampaikan pesan ke seluruh penjuru benua. Merpati beterbangan di langit itu biasa, tapi hari ini aku benar-benar melihat seekor harimau terbang di langit. Kau bermimpi. Apa maksudmu bermimpi? Apa kau lupa oman harimau tadi malam? Kemungkinan besar itu harimau terbang yang kulihat. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada harimau di kota ini? Kau benar-benar melihat harimau terbang. Tentu saja, di arah timur kota, ia muncul sesekali. Setan kecil ini sangat mencolok. Chen Nan mencuci muka, meninggalkan penginapan, dan berjalan ke arah timur kota. Ketika melewati kanal lingkar, ia melihat 5 atau 6 orang terhuyung-huyung ke jembatan. Ia menghentikan seseorang dan bertanya, "Ada apa?" Pria itu menjawab, "Seekor harimau iblis terbang telah muncul di timur kota, dan seorang gadis menungganginya dan merampok orang." Apa? Mulut Chen Nan ternganga kaget. Ia tidak menyangka putri kecil itu akan menjadi perampok. Pria itu, yang tampak ketakutan, berlari cepat ke dalam kota. Di sepanjang jalan, Chen Nan bertemu beberapa orang lagi yang telah dirampok. Beberapa berada dalam kondisi yang mengerikan, tubuh mereka hangus hitam, tampaknya akibat sambaran petir Xiaoyu. Gadis kecil itu benar-benar nakal. Dari kejauhan, ia melihat putri kecil itu, mengenakan pakaian longgar dan kerudung, melayang di udara di atas Raja Harimau. Perampokan, serahkan uangmu. Beberapa orang di tanah gemetar ketakutan, menjatuhkan koin emas mereka dan melarikan diri seolah-olah mereka telah melihat hantu. Chen Nan merasa marah sekaligus geli. Seorang putri kecil dari kerajaan Chu, seorang anggota keluarga kerajaan, benar-benar melakukan taktik semacam itu. Apa yang kau lakukan, setan kecil? Ah, sampah sialan itu datang, Xiaoyu, terbanglah lebih tinggi. Putri kecil itu tidak repot-repot mengambil barang-barang di tanah, dan memerintahkan Xiaoyu untuk terbang tinggi dengan cepat. Setan kecil, kau benar-benar merampok. Apa kau tidak takut berita itu sampai ke telinga ayahmu, sang kaisar? Pencuri kotor, sampah, penjahat, bajingan. Putri kecil itu mengumpat seperti biasa, lalu berkata, "Aku butuh pakaian, aku butuh makan, aku butuh menginap di penginapan, tapi uang ada di tanganmu, bajingan. Aku tidak punya uang, jadi tentu saja aku harus mencari uang sendiri." Apa? Kau cari untung. Kau merampok dan melakukan kejahatan. Kalau kau tidak punya uang, kau bisa meminta padaku. Bah, aku tidak akan mengemis padamu, pencuri kotor. Aku ingin mandiri dan mencari nafkah sendiri. Tolong jangan menodai kata mandiri dan kemandirian, oke? Apa yang kau lakukan sekarang tidak ada bedanya dengan perampok atau bandit. Omong kosong, aku merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, aku tidak selalu cari untung. Apa, cari untung, lebih mudah disebut perampokan. Coba kutanya, berapa banyak orang miskin yang telah kau bantu? Aku belum melihat orang miskin. Semua orang yang berjalan di jalan ini kaya. Kau, Chen Nan hampir tak bisa berkata-kata, dan berkata setelah waktu yang lama, kau begitu kejam sampai-sampai kau tidak membiarkan siapapun pergi. Kau pencuri bau, cepat pergi dari sini, jangan halangi aku mencari untung.
Kau merampok begitu banyak orang, bukankah uangnya cukup untuk dibelanjakan? Tidak cukup, pengeluaranku sangat tinggi. Baiklah, aku memutuskan untuk merampokmu sekarang, dan memintamu untuk menyerahkan semua uang itu. Chen Nan tertawa dan berkata, dasar iblis kecil gila uang, kau benar-benar ingin merampokku, datang dan ambil sendiri kalau kau punya nyali. Aku tidak bercanda. Kalau kau tidak mengambil semua uang itu, aku akan memberitahu orang-orang namaku Chen Nan saat aku punya uang lagi. Kau takut, ambil semua uang itu untukku. Aku tidak takut padamu. Sambil berkata begitu, Chen Nan membungkuk dan mulai memungut piala putri kecil itu. Putri kecil itu berteriak di udara, dasar sampah tak tahu malu. Apa yang kau lakukan? Itu uangku. Jangan sentuh. Letakkan. Chen Nan tersenyum dan berkata, aku sedang kekurangan uang akhir-akhir ini, jadi tolong bantu aku sedikit. Putri kecil itu sangat marah. Ia menunggangi Xiao Yu naik turun di udara, memaki dan mengancam Chen Nan, bajingan sialan. Kau perampok, kau pencuri. Kau benar-benar mencuri uangku. Saat aku punya uang lagi, aku harus memberitahu orang-orang namaku Chen Nan. Kalau berani bilang begitu, jangan cari aku saat kekuatan jari penjebak jiwa aktif. Tak tahu malu, vulgar, hina. Kukutuk kau akan diraba-raba pencuri begitu kau memasuki kota. Putri kecil itu mengumpat dengan keras, lalu menunggangi Xiao Yu pergi secepat kilat, menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Chen Nan mendesah, dasar anak kecil yang merepotkan. Dia benar-benar melakukan hal seperti ini. Aku ingin tahu hal keterlaluan apa lagi yang akan dia lakukan. Tapi ini sungguh aneh. Kenapa dia butuh uang sebanyak ini? Mungkinkah ia teringat kerja keras Guan Hao dalam mencari uang? Mungkinkah iblis kecil ini juga ingin bergabung dengan Akademi Kamikaze? Apakah akademi ini benar-benar penuh dengan bakat terpendam seperti yang dikabarkan? Baiklah, aku akan memeriksanya malam ini. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Shenmue, atau Tomb of Fallen Gods, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya, dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Sekarang kita dengar lagu dulu. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Terima kasih sahabat semua, setia bersama dukung cerita. Doa terbaik untuk kalian, sehat, lancar, dan penuh harapan. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama Dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Yang baru bergabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama Dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Setiap kisah penuh warna, menghiasi dunia fana. Mari bersama terus berkarya.
cerita ke penjuru semesta. Dongeng-dong Hua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng-dong Hua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya dong Hua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua. Dongeng-dong Hua ini terus bercerita. Oh, mari kita jaga bersama, cahaya dong Hua takkan sirna. Hari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng-dong Hua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng-dong Hua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Gabung selamat datang, mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng-dong Hua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng-dong Hua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng-dong Hua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya dong Hua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng-dong Hua.